Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Esaret 18. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat menonton serial ini. Orhun menarik lengan Hira dengan sangat kasar, sampai Hira kesakitan, dan memaksa Hira untuk mengatakan kalau Hira ingin mati. Orhun minta agar Hira harus bertahan hidup. Orhun tahu orang-orang seperti Hira. Hira akan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tapi itu tidak akan berakhir dengan mudah. Hira akan melihat apa yang akan terjadi pada Hira. Tiba-tiba dokter masuk ke ruangan Hira dan memberitahu kalau hasil pemeriksaan Hira baik-baik saja dan Hira dapat pulang ke rumah sekarang. Hira disuruh istirahat 1 sampai 2 hari karena sangat penting untuk tidak terlalu banyak bergerak dan minum obat secara teratur. Hira baru saja dioperasi, tentu saja sakit. Dokter tidak tahu kalau lengan Hira dipegang Orhun dengan keras sebelum dokter datang. Maryam biasa bertemu dengan Kenan di bukit ini bila sesuatu yang penting terjadi. Maryam melepas Kenan pergi untuk dinas militer di sini. Maryam menikah ketika Kenan masuk militer. Maryam tidak menepati janji. Maryam telah berkhianat. Jangan lupakan apa yang telah Maryam lakukan kepada Kenan. Bahkan Maryam tidak layak mendapat belas kasihan dari Kenan. Jangan membantu Maryam walaupun Maryam membutuhkan pertolongan, baik sebagai pengacara ataupun sebagai tetangga. Maryam mendengar orang-orang dari tetangga Kenan yang melihat Maryam bersama Kenan bergosip. Maryam tidak ingin mereka membicarakan tentang mereka berdua. Hubungan Maryam dan Kenan sudah berakhir beberapa tahun yang lalu. Maryam bilang ia dan Kenan harus menjauh satu sama lain. Maryam tidak butuh pertolongan dan belas kasihan dari Kenan lagi. Kenan marah. Apakah Maryam memanggil Kenan ke sini hanya untuk mengatakan hal ini? Apakah Maryam pikir Kenan lupa apa yang dilakukan Maryam kepada Kenan? Kenan jatuh cinta kepada Maryam. Kenan tidak akan pernah melupakan pengkhianatan Maryam. Kenan pergi meninggalkan Maryam. Setiba di kantor, Kenan berteriak kepada Sepnem untuk tidak bertanya apa-apa kepadanya. Sepnem sampai kaget mendengar teriakan Kenan dan Sepnem langsung pergi meninggalkan Kenan. Maryam pulang ke rumah dan menyapa anaknya Nefes. Asiye menyuruh Maryam makan. Asiye sudah memanaskan makanan yang dimasak Maryam. Nefes tidak mau makan. Maryam akan menyiapkan makanan dan membawanya untuk Nefes. Alangkah kagetnya Maryam melihat Rashid sedang makan di meja makan. Makanan yang ada di panci hanya tersisa sedikit saja. Semua sudah dimakan Rashid. Maryam ngomel kepada Rashid. Apakah Rashid tidak pernah berpikir untuk makanan Asiye yang sedang sakit dan anak kecil Nefes? Rashid meninggalkan makanan sedikit sekali. Rashid marah sambil telunjuknya ditempelkan ke dahi Maryam. Rashid makan makanan Maryam. Sebagai ganti, Maryam berterima kasih kepada Rashid kalau Maryam tidak tinggal di jalan. Maryam disuruh berpikir tentang itu. Rashid pergi meninggalkan Maryam. Maryam membawa makanan untuk Asiye dan Nefes. Maryam berkata kepada Asiye kalau ia tidak lapar. Maryam berbohong kalau ia sudah makan snack. Maryam butuh pergi keluar sekarang untuk mencari pekerjaan, tapi Nefes ingin makan dengan Maryam. Nefes tidak ingin Maryam pergi setelah makan malam. Maryam berkata, setelah selesai bekerja, Maryam bisa bermain sesuka Nefes jika Nefes makan makanannya dan tidak membuat kesal Asiye. Maryam mendapat pekerjaan di toko pakaian dan minta mulai bekerja hari ini. Pemilik toko bertanya apakah Maryam mempunyai catatan kriminal atau tidak. Maryam berkata ia tidak pernah dihukum, tapi Maryam pernah mengalami peristiwa tidak menyenangkan di tempat terakhir Maryam bekerja. Maryam dituduh mencuri uang dari kas register, tapi pada hari yang sama pemilik restoran mencabut gugatannya. Maryam tidak akan pernah melakukan hal semacam itu. Mendengar penjelasan Maryam, pemilik toko tidak mau mempekerjakan Maryam. Tiba-tiba Maryam mendapat telepon dan disuruh datang ke rumah untuk bekerja membersihkan rumah.
Pemilik rumah menyediakan apel dan pisang untuk Miriam. Miriam berkata, ia tidak pernah beristirahat sewaktu bekerja. Miriam akan makan pisang dan apel di rumah saja. Sesampainya di rumah, Miriam memberikan pisang dan apel tersebut kepada Nefes. Miriam berkata kepada Asie kalau ia pergi ke pasar dan membeli beberapa bahan makanan. Miriam akan mengurus semuanya. Asie disuruh beristirahat. Nefes ingin pergi keluar, tapi Miriam berpesan agar Nefes tidak pergi terlalu jauh. Miriam akan menjemput Nefes. Nefes diolok-olok oleh teman mainnya kalau Nefes adalah putri seorang pencuri. Nefes pergi meninggalkan teman-temannya sambil menangis. Setelah selesai memasak, Miriam melihat Asie tidur. Miriam melihat keluar jendela, tidak terlihat Nefes. Teman-teman Nefes berlari begitu melihat Miriam keluar rumah. Miriam mencari Nefes kemana-mana. Ternyata Nefes datang ke kantor Kenan dan berkata kalau ibu Nefes, Miriam, adalah orang yang buruk sifatnya. Nefes dan Kenan tidak tahu kalau Miriam mendengarkan pembicaraan Nefes dengan Kenan. Nefes berkata, orang baik tidak pernah mencuri. Kenan mengatakan pencuri adalah orang yang buruk sifatnya. Oleh karena itu, Miriam tidak akan melakukan hal seperti itu. Miriam adalah orang yang baik, seorang ibu yang baik. Nefes jangan berpikir sesuatu semacam itu lagi. Miriam sedih mendengar perkataan Nefes. Orhun diberitahu oleh Harun kalau di depan mansion sudah penuh dengan wartawan. Orhun menyuruh Harun untuk memberitahu keluarganya di mansion. Jangan menginformasikan kepada siapapun. Orhun akan pergi ke mansion. Tapi Orhun membawa Hira ke tanah pertanian. Jalan menuju tanah pertanian sangat rusak jalannya, sehingga Hira kesakitan bahunya, dan kalung pemberian Nihan jatuh dari pegangan Hira. Orhun menghentikan mobilnya dan mengambil kalung tersebut dan memasukkannya ke saku jasnya. Orhun membawa Hira ke tanah pertanian, dan Hira tertidur di mobil. Orhun membangunkan Hira, tapi Hira diam saja tertidur pulas. Akhirnya Orhun menggendong Hira di pangkuannya. Asisten Afife memberitahu Afife kalau Orhun menyuruh pergi semua pekerja di tanah pertanian sebelum Orhun meninggalkan rumah sakit. Tak seorang pun boleh datang sampai pekerja itu dipanggil. Orhun dan Hira ingin berduaan di tanah pertanian. Afife hanya diam saja. Orhun membaringkan Hira di tempat tidur, melepaskan sepatu Hira dan menyuruh Hira agar tidak mencoba bangun dari tempat tidur. Orhun membawakan obat dan air minum untuk Hira, tapi tiba-tiba Afife menelepon Orhun dan menanyakan apakah betul Orhun pergi ke tanah pertanian. Orhun bilang ia telah memikirkan hal tersebut. Jika tidak ada hal lainnya, Orhun akan mematikan telepon Afife. Afife menuduh Hira kalau Hira hanya berpura-pura, hanya permainan Hira supaya jatuh ke tangan Orhun. Orhun melihat Hira gemetaran tangannya karena sakit ketika berusaha mengambil air minum untuk minum obat. Orhun ngomel kalau ia sudah memberitahu Hira untuk tidak bangun dari tempat tidur. Hira tidak mau menjadi beban Orhun. Orhun memberikan segelas air minum kepada Hira dan menuduh Hira berpura-pura bersikap pahlawan murahan seperti itu dan mau menghilang dari hadapan Orhun. Hira hanya bisa diam dan mengeluarkan air mata sedih. Orhun meninggalkan kamar Hira dan pergi keluar rumah. Orhun melihat kalung milik Hira. Tiba-tiba ada telepon untuk Orhun yang memberitahu apa yang Orhun lakukan dengan Sancar Holding. Beberapa tanda tangan Orhun tidak ada dalam dokumen kontrak. Sancar Holding menelepon untuk menunggu dokumen kontrak. Orhun bilang ia akan datang ke perusahaan. Yelda menyuruh Eda untuk pergi ke tanah pertanian sekarang. Eda bingung apa yang akan Eda katakan kepada Orhun. Mengapa Eda datang ke tanah pertanian? Yelda menyuruh Eda untuk menemukan jawabannya dan berpikir. Yelda gemas kepada Eda. Apa yang masih ditunggu Eda? Eda disuruh cepat-cepat pergi. Hira terbangun kaget mendengar ada suara.
Hira keluar rumah dan melihat seekor anjing yang kesakitan karena kakinya terluka. Hira menggendong anjing itu dan mengobatinya dan menyuruh anjing itu duduk di sini dengan tenang sampai sembuh. Hira kaget melihat Ohun datang dan merebut kotak obat dari tangan Hira sambil mengatakan kalau Hira sudah mengambil nyawa Nihan. Tapi kemudian Ohun melihat anjing di depan rumah yang kakinya dibalut perban. Eda naik taksi menuju tanah pertanian dan minta kepada supir taksi agar cepat-cepat walaupun jalan menuju tanah pertanian sangat rusak. Ohun ngomel kepada Hira karena Hira melompat di depan Ohun sehingga kena peluru dan sekarang Hira mengobati anjing yang terluka. Hira berpura-pura meneruskan sebagai pahlawan murahan. Hira berkata, ia tidak tahan mendengar suara rintihan kesakitan dan tangisan anjing itu. Ohun melarang Hira untuk bicara, seperti Hira mempunyai belas kasihan. Apapun yang Hira lakukan, semuanya hanya bohong dan berpura-pura. Ohun menuduh Hira sebagai seorang pembunuh dan pembohong. Hira telah membunuh Nihan tanpa belas kasihan. Apapun yang Hira lakukan, Hira tidak dapat mengubah pikiran Ohun. Eda kaget mendengar semua perkataan Ohun, sedangkan Hira dan Ohun tidak mengetahui kalau Eda ada di situ mendengarkan Ohun dan Hira. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.